Halo semuanya, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sylvia, Dian, dan Yuni ingin mengajak teman-teman melihat peta organisasi pergerakan nasional ISDP dan PKI pada tahun 1914 dan sampai 1935. Peta ini memiliki skala 1:6.500.000 dan dilengkapi juga dengan sebuah sejarah singkat untuk mempermudah teman-teman memahami organisasi ini. Dan dilengkapi juga dengan sebuah legenda, sumber informasi peta, dan pembuatan peta. Untuk legenda sendiri memiliki simbol. Yang pertama ada ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, logo organisasi, dan warna dari provinsi tempat organisasi melakukan pergerakan nasional. Dan di sini juga dilengkapi sebuah simbol warna bagi organisasi ISDP dan PKI yang dapat teman-teman lihat di sini. Oke, untuk itu lebih jelasnya lagi di dalam penjelasan peta ini, maka akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudara Dian. Kepada Saudara Dian dipersilakan. Oke, baiklah teman-teman semuanya, kita masuk pada penjelasan tentang pergerakan ISDV dan PKI di Indonesia. Kita mulai dari penjelasan tentang ISDV. Nah, ISDV atau Indische Social Democratic Vereniging adalah sebuah asosiasi buruh pelabuhan yang didirikan oleh Hendrikus Josephus Franciscus Mary Sneflit atau yang sering kita kenal dengan Sneflit, yang merupakan seorang komunis Belanda pada 20 Mei 1914 di daerah Semarang, Jawa Tengah. Nah, organisasi atau asosiasi ini berada dalam yuridis pemerintah Hindia Belanda karena didirikan di wilayah koloni Belanda. Organisasi ini juga terkenal berpahaman komunis dengan membawa sebuah ideologi yang menurut mereka mampu memberikan keadilan sosial, kemakmuran, serta kemerdekaan bagi bangsa yang terjajah. Tentu, bagi sebagian besar orang, pandangan sosialis komunis ini dipandang cocok untuk negara jajahan, contohnya wilayah Hindia Belanda, sebagai simbol modern melawan pengaruh imperialisme. Nah, membawa pahaman yang baru ke wilayah yang baru tentu bukan hal yang mudah. Kurangnya dukungan serta anggota membuat organisasi tersebut lambat berkembang, dan hal itulah yang dirasakan oleh Sneflit ketika berjuang memperluas pengaruh ISDF di Hindia Belanda. Hingga pada Oktober 1914, Sneflit dan beberapa anggotanya mendirikan sebuah surat kabar yang bernama Het Vergiewoord, yang artinya kata yang merdeka, dengan tujuan sebagai alat propaganda untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tetapi, usaha yang mereka lakukan tersebut masih gagal. Sehingga pada tahun yang sama, 1914, ISDF merencanakan sebuah penyelundupan beberapa anggotanya ke dalam organisasi-organisasi yang ketika itu memiliki wibawa dan pengaruh yang luas bagi masyarakat Hindia Belanda. Maka, dipilihlah Syarikat Islam sebagai organisasi yang dituju. Hal ini didasari karena Syarikat Islam merupakan organisasi yang memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat Hindia Belanda yang dinilai strategis untuk menanamkan nilai-nilai komunisme di dalamnya. Dan Semaun adalah anggota yang ditunjuk untuk menyelundup ke organisasi SI Cabang Surabaya pada waktu itu. Nah, selanjutnya kita bahas bahwa perjuangannya itu tidak sebatas di situ saja. Setelah menyelundup ke Syarikat Islam, Semaun juga ikut ambil bagian dalam Syarikat Buruh Kereta Api dan Kereta Listrik EFTP pada tahun 1916. Nah, alasan yang melatar belakangi keikutsertaan Semaun dalam syarikat itu karena memang kita bisa lihat di latar belakang Semaun yang merupakan seorang jawatan juru tulis kereta api pemerintah Belanda yang membuat Semaun banyak bergaul dan secara langsung melihat kehidupan sehari-hari kaum buruh kereta api sehingga membuatnya tertarik untuk bergabung di dalamnya. Selanjutnya, setelah 2 tahun bergabung sebagai anggota dan sekretaris SI Cabang Surabaya, pada tahun 1917, Semaun dipindah tugaskan serta diangkat menjadi ketua SI Cabang Semarang. Menjadi seorang ketua membuat Semaun leluasa dalam pergerakannya. Bahkan sebagai pemimpin, Semaun itu banyak memberikan tuntutan
yang bersifat radikal bagi pemimpin SI yang berada di pusat. Utamanya konsennya pada bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Nah, akibat hal tersebut membuat pengikut SI cabang Semarang itu membludak signifikan mencapai 20.000 dari yang awalnya 17.000 pada tahun pertama kepemimpinan Semaun. Selanjutnya, sedikit demi sedikit pengaruh ISDF mulai merasuki masyarakat serta organisasi-organisasi yang diselundupinya. Tetapi semakin kesini juga, haluan ISDF itu semakin tajam merujuk pada arah komunis yang konservatif. Melihat arah haluan yang mulai tidak sejalan, akhirnya beberapa anggota ISDF yang beraluran reformis memutuskan untuk keluar dari ISDF dan membentuk organisasi baru yang bernama Partai Demokrat Sosial Hindia. Melihat hal ini, anggota ISDF lainnya tidak mempermasalahkan putus dari anggota reformis tersebut, dan akhirnya mereka meneruskan perjuangannya dengan membentuk koran berbahasa Indonesia yang dipelopori Snellfit yang bertajuk Suara Merdeka pada tahun 1917 di Semarang. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Cencen. Cencen, dipersilakan. Oke, terima kasih Saudara Bian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pergerakan organisasi ISDV ini di daerah lain, yaitu di daerah Yogyakarta. Yaitu pada tahun 1919, ISDP membentuk blok anti-kapitalis bersama Syarikat Islam dengan menaungi Federasi Buruh sebagai konfronnya. Alasan mereka membentuknya sebagai upaya memperkuat pengaruh serta menghalang dukungan dari kaum buruh dalam melakukan pergerakan. Beberapa waktu berselang, ISDV juga berniat membentuk Dewan Soviet yang berusaha mendirikan negara komunis Hindia Belanda dengan model kepercayaan bagi sebagian besar Federasi Buruh sebagai massa yang akan digerakkan. Hal ini mencontohi revolusi Rusia yang berhasil dilakukan dengan menggerakkan kaum buruh melawan pemerintah. Tetapi sebelum diimplementasikan, rencana tersebut telah diketahui pemerintah kolonial Belanda. Sehingga para petinggi, khususnya Snellfit, diasingkan di Rusia. Walaupun pemimpinnya ditangkap, tetapi ISDP tidak dibubarkan. Lalu pada tahun Mei 1920, tepatnya di kota Semarang, di bawah pimpinan Alimin dan Dasono, yang merupakan anggota dari ISDP yang tersisa, melakukan Kongres ke-7 yang untuk menentukan kelanjutan perjuangan ISDP ke depannya. ISDP dalam kongresnya memutuskan untuk mengganti nama Partai Komunis menjadi Partai Komunis Hindia atau disebut dengan PKH dengan alasan untuk membedakan diri dengan kaum sosialis palsu dan untuk mengidentifikasi diri dengan Komintern di dalam kongres itu juga terpilihnya Semaun sebagai ketua dari organisasi tersebut. Nah, selanjutnya Partai Komunis Hindia atau disebut dengan PKH yang melakukan kongres bersama SI pada tahun 1923, tepatnya di daerah Madiun, yang dipimpin oleh Semaun. Kongres ini dilakukan dengan maksud menyatukan PKH dengan SI, tetapi hasilnya ditolak. Yang mana dalam kongres ini, Kos Djoko Aminoto mempertegas disiplin partai, sehingga hal tersebut menggagalkan usaha Semaun untuk memperbaiki hubungannya dengan Syarikat Islam atau disebut dengan SI. Nah, lalu pada tahun 1924, Alimin dan Musso mengadakan kongres di Batavia. Jadi mereka tidak hanya melakukan gerakan di Pulau Jawa saja, Jawa Tengah, Jawa Timur, tetapi mereka juga melakukan ke daerah DKI Jakarta, yaitu tepatnya di Jakarta Pusat. Kemudian mereka melaksanakan kongres di sana dan menetapkan bahwa komunis harus menguasai seluruh buruh yang ada di dunia. Oleh karena itu, mereka mengganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Dan pergerakan selanjutnya, setelah mereka melakukan kongres di DKI Jakarta,
yang dahulu disebut dengan Batavia, mereka pada tahun 1924 melakukan pergerakan kembali ke kota Semarang, itu Jawa Tengah, yang mana organisasi ini dipimpin oleh Alimin, memimpin dalam pembahasan tersebut, yaitu yang menyatakan bahwa semua serikat buruh yang di bawah naungan PKI akan bergabung menjadi satu wadah yang diberi nama dengan Sarekat Kelompok Buruh Merah Indonesia. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yuni. Pada Saudari Yuni dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Cencan. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasannya. Setelah dari Semarang, maka PKI melakukan pergerakan ke Yogyakarta. Di mana di Yogyakarta ini PKI melakukan aksi umum berhubungan dengan keputusan partai terhadap pergerakan dan diputuskannya langkah-langkah aksi untuk memperkuat barisan atau mempersiapkan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Nah, aksi ini dilakukan pada tanggal 1 sampai 17 Desember 1924 yang dipimpin oleh Alimin dan Musso. Nah, setelah dari Yogyakarta, kemudian PKI yang dipimpin oleh Marco Kartodikromo melakukan pemberontakan di Salatiga, yaitu antara komunis Indonesia dengan pihak Hindia Belanda. Keputusan pemberontakan ini berasal dari keputusan Prambanan pada 17 November 1926. Nah, pada tahun yang sama, PKI yang dipimpin oleh Haji Misbach kembali melakukan pergerakan ke Solo, Jawa Tengah untuk melakukan pemberontakan dengan membakar bangsa, penggulingan kereta api, dan pengeboman. Ternyata pemberontakan yang dilakukan oleh PKI tidak berhenti di situ saja. Ternyata pemberontakan kembali dilakukan pada 1 Januari 1927 di Padang Panjang, Sumatera Barat, yang dipimpin oleh Abdul Malik Nasution. Nah, di Padang Panjang ini PKI melakukan pemberontakan Silungkang. Nah, pemberontakan Silungkang atau pemberontakan Malam Tahun Baru adalah sebuah pemberontakan yang dibawahi oleh Partai Komunis Indonesia di daerah Sumatera Barat yang dilakukan untuk melawan pihak Hindia Belanda, di mana keputusan pemberontakan ini berasal dari hasil keputusan para petinggi PKI Prambanan untuk melakukan sebuah pemberontakan. Setelah pemberontakan di Padang Panjang, kemudian PKI kembali melakukan pemberontakan sampai ke Glodok, Jakarta Barat, yang mana pada tahun 1927 Alimin dan Musso melakukan pemberontakan yang dilakukan di beberapa daerah itu gagal, sehingga pemerintah Belanda menangkap pemimpin PKI dan mengirimkan mereka ke Rusia untuk diasingkan, sedangkan organisasi PKI dibubarkan. Nah, setelah beberapa tahun Alimin dan Musso diasingkan, kemudian pada April 1935, Musso kembali muncul dari Moskow dan membuat gerakan bawah tanah PKI di Madiun, Jawa Timur. Pergerakan PKI tidak selesai di situ saja, teman-teman. Ternyata masih banyak pergerakan yang mereka lakukan dan meluas di berbagai daerah Indonesia hingga puncaknya di tahun 1966. Nah, dari sejarah pergerakan ISDV dan PKI pada tahun 1914 hingga 1935, kita dapat melihat providensia Allah dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang mana organisasi ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan dan melepaskan masyarakat Indonesia dari ketidakadilan yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia. Melalui tokoh-tokoh pergerakan ISDV dan PKI, kita dapat belajar untuk dapat memiliki rasa belas kasihan dan kepedulian terhadap sesama. Meskipun pada tahun-tahun selanjutnya, organisasi ini pada akhirnya melakukan penyimpangan dan pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia yang mengakibatkan terjadinya banyak kekacauan.
Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pergerakan ISDV hingga PKI sebelum kemerdekaan negara Indonesia, yaitu dari tahun 1914 hingga 1935. Kiranya penjelasan kami dan peta kami dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.